Pahit, ini uang untuk nebus cincin saya yang saya gadaikan. Maaf Bu Nurul, cincinnya udah kami lelang. Karena ibu nembusnya lewat dari tanggal jatuh tempo, Ibu. Astagfirullahaladzim, Mas Farid, nih saya udah bawa uangnya. Kan Mas Farid janji sama saya kalau cincin saya bisa ditebus dan aman. Coba silakan dicek di tanda terimanya. Itu tanggal 5, Bu, bukan tanggal 15, Ibu. Tapi kan Mas Farid sendiri yang bilang sama saya. Maksud saya gini, kalau misalnya Ibu salah dengar, Ibu teliti lagi. Di tanda terimanya itu ada sama nih, Bu. Mas Farid kan janji, saya kan nggak bilang ya Allah ya. Ada Bu Nurul juga di mari. Ini Yeyen mau nebus emas Yeyen. Nih. Bu Yeyen, maaf. Perhiasan Ibu juga udah kami lelang. Alhamdulillah udah beres semuanya. Nih, tinggal nunggu dijemput deh. Halo? Iya Bu? Apa Bu? Di cancel? Ini pesanannya udah sebanyak ini loh Bu. Nggak mungkin kan di cancel? Loh, halo? Halo? Hah? Matiin lagi. Halo? Halo? Aduh, nggak diangkat lagi ya Allah. Gimana ini pesanan sebanyak ini? Aduh, mana uangku udah kuhabisin untuk modal buat ini. Terus gimana aku bisa punya uang untuk buat modal berikutnya? Bu, Aini mau berangkat kerja dulu ya. Iya saya. Belum dijemput makanannya Bu. Ini ya Muka Ibu kok kebingungan gitu? Sebentar lagi diambil kok pesanannya. Kok ini belum berangkat kerja nak? Bu Aini udah bilang sama Ibu loh. Aini kan sekarang udah kerja. Kalau Ibu butuh apa-apa tuh bilang sama Aini. Ibu nggak perlu lagi harus bikin catering kayak gini. Ibu bisa minta bantuan sama Aini. Iya sayang. Ibu janji nanti ibu nggak ambil order banyak-banyak biar nggak kecapean ya. Iya. Kalau gitu Aini berangkat kerja ya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah. Aduh gimana ini? Oh. Gimana? Sementara aku gadaikan saja ya cincin pernikahan dengan Bapak. Nanti kalau udah dapat modal, cepat-cepat aku tebus. Assalamualaikum. Selamat datang, Di. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah. Terlebih yang dititipkan oleh orang lain. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu mengerti maksud saya? Bang, kamu kenapa bang? Kok kayaknya kamu marah gitu? Ini Zidan nih pagi-pagi. Udah mau ngacauin usaha kita aja. Mending kamu pergi deh. Saya masih banyak nasabah yang mau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Zidan bisa tahu niat gue yang pengen nipu warga sini dengan promo menarik di Pegadaian ya? Loh, Zidan, ngapain ya dia ke tempat gadai? Apa dia lagi butuh dana besar dan cepat ya buat yayasan? Permisi. Hai. Kamu tambah cantik aja, Mai. Bisa aja Lydia. Duduk. Ayah. Kamu udah perlu apa nih? Kok tiba-tiba ada kesini?
Ini aku mau gadain kalung aku. Tapi akan aku tebus secepatnya juga soalnya aku cuma lagi butuh dana aja sih. Aman kan ya? Kamu tenang aja, Mai. Aman kok kalau kesini. Ya udah, aku siapin dulu taksiran sama surat gadainya, ya. Nih. Kamu hebat juga ya. Udah bisa bikin usaha gadai kayak gini. Ini pasti ribet ya kayak urus perizinannya, surat-suratnya, semuanya kayak gitu. Kalau soal itu sih, itu urusan suamiku ya, Mai. Dia tuh lebih paham. Kayaknya sih Bang Farid punya rekanan kerja gitu. Jadi semua itu diurus sampai selesai. Yen, iya pohon menisa leger. Apaan pupuhan? Assalamualaikum. Ntar gue nyambel. Waalaikumsalam. Pada seru belanja nih sepertinya. Bu Nurul, kenapa nggak bilang Dani aja sih? Kan Dani bisa bantu angkatin. Nggak usah malu-malu kalau mau minta tolong sama Dani. Walah, Dani belgedes tenan. Lah kalau kamu bantuin Bu Nurul, yang jualan sayur siapa toh? Kamu tehnya kayak nggak pernah muda aja gitunya. Yang namanya untuk camar alias calon mertua gitunya. Apapun bisa dilakuin. Termasuk keadaan kita ninggalin jualan sayur nak itu. Itu wajib hukumnya. Makasih udah ditawarin mau nganterin loh Dani. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya bisa antar sendiri kok. Ini saya lagi bagi-bagi untuk warga yang nggak mampu. Tapi kalau yang butuh juga boleh kok. Bu Nurul, serius ini emang sengaja buat dibagiin, nggak rugi. Enggak, insya Allah. Berkah Nak Dani masih ada lagi kok. Memang ini niatnya untuk dibagi-bagi. Boleh atau menurut termasuk buat Iput juga nya? Boleh, tapi memangnya Iput butuh. Ih, butuh tapi lapar Ibu teh. Loh. Baca grup WA. Naon? Nih, kantor gadainya makmur, persyaratannya mudah dan gak ribet. Lagian harga tafsirnya lebih tinggi. Nah, satu lagi Bu Nurul, tempatnya deket dan gak ribet lagi. Telat lu Tut. Ih, gua mau udah naro kemarin gadean di sono. Amanah. Cepet lagi cairnya. Ternyata Yayan udah naruh. Telat dong kita infonya, Put. Apa aku gade cincin ke sana aja ya? Ada amanah dari Bu Nurul. Ya, makasih ya Bu Yayan. Sama-sama. Lydia, Farid. Ya. Kemana lo? Pegadaian tutup. Ini mau istirahat, mau cari makan siang, Bu. Oh, kebetulan nih. Ada amanah dari Ibu Nurul. Wah, makasih. Makasih ya, Bu. Enaknya tinggal di sini, Mas. Warga-warganya semuanya baik-baik. Kan lagi. Biar kate di mari banyak yang julid, banyak yang aneh-aneh. Tapi semua warganya tuh kompak. Barang gua aman kan di lu? Oh, saya jamin aman Bu Yeyen. Bu Yeyen mau ambil kapan? Tenang aja, pasti ada barangnya. Visi misi saya buka pegadaian ini untuk bantu masyarakat karena saya dulu pernah ditipu semua orang. Ih, gue jadi tenang kalau kayak gini. Makasih ya. Gue masih banyak nih yang harus gue bagiin. Gue jalan duluan ya. Iya Bu Yeyen. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Ini uangnya. Nominalnya sesuai kesepakatan kita. Oke, senang sekali bekerja sama dengan Anda. Nanti tunggu kloter berikutnya ya. Begitu ada barang gadaian yang aman lagi, terkumpul, saya kabarin langsung. Saya tunggu kabar berikutnya ya. Thank you. Oke.
Ayo bawa semuanya. Turunin ya. Hey. Ini hasil dari penjualan barang tebusan itu. Kamu hitung, kamu catat. Iya bang. Terus target kamu sampai kapan? Pokoknya kita harus memanfaatkan waktu yang tersisa ini. Abis itu kita kabur sebelum ada warga yang sadar. Kamu tahu gak sih? Kamu tenang aja. Warga di sini itu lebih gampang kita kibulin dibanding lokasi kita sebelumnya. Ya pokoknya aku nggak mau tahu, terserah. Yang jelas aku nggak mau ada yang tahu. Sayang, kamu tenang aja. Pokoknya begitu kita jualin semua barangnya, kita pindah lebih mewah dari rumah ini. Oke? Kamu jangan panik dong. Kamu ngabisin duit aja nomor 1 giliran kayak gini, panik lagi. Ingat ya bang, ada uang abangku sayang. Tapi kalau nggak ada uang, abang aku tendang. Aku nggak mau bertahan sama kamu kalau kamu nggak punya uang. Iya makanya tenang. Semua tuh ada caranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Silakan duduk. Mas Farid ya, permisi. Ada yang bisa dibantu ini, Ibu Nurul? Mas Farid, begini, saya mau menggadaikan cincin pernikahan saya dengan almarhum papanya Aini. Tapi saya mau tanya apakah aman, terus apakah bisa kalau saya tembus lagi? Ibu tenang aja, Ibu mau tanya-tanya dulu boleh, mau langsung gadai juga boleh. Yang jelas aman, barang di sini semua aman, saya jamin. Tapi boleh nggak ya, Mas Farid, kalau seandainya saya gadaikan cincin ini, tolong jangan bilang-bilang ke Aini ya. Soalnya saya nggak enak kalau Aini sampai tahu. Semua data nasabah kami jaga rahasianya Bu. Jadi Aini nggak akan tahu. Alhamdulillah. Kalau gitu saya titip untuk saya gadaikan. Ini nggak lama-lama kok Mas Farid. Begitu nanti pembayaran catering saya selesai, langsung segera saya ambil lagi, saya tebus, boleh ya Mas? Pokoknya Ibu tenang, jangan buru-buru, Ibu nggak usah panik. Pokoknya mau gadai sekarang boleh, mau tanya-tanya dulu juga boleh. Yang jelas barangnya aman di sini Bu. Ya, insya Allah saya percaya kata Mas Farid, saya titip ya. Oke. Ini nilainya nanti sesuai dengan taksiran saya Bu ya. Oke. Suratnya saya periksa. Ini nanti bisa diambil tanggal 15. Oh iya. Alhamdulillah. 15. Silakan Ibu tanda tangan di sini, Bu. Ya. Ya. Silakan Ibu pegang rekapnya. Ya. Ini uangnya Bu ya. Oh. Ini sesuai taksiran tadi saya Bu ya. 2 juta rupiah. Ya, makasih ya. Ya, Makasih Bu. Mas. Aman barangnya Bu, tenang aja. Ya. Ya, disimpan baik-baik Bu. Ya, kalau gitu saya permisi ya Mas Farid ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah. Makasih Bu ya. Ya. Maafin ibu ya Pak. Ibu terpaksa harus menggadaikan cincin nikah dari kamu. Ibu janji akan segera menembusnya. Ibu, Aini? loh, ibu habis dari mana mau kemana? Oh, Aini? Kok kamu nggak ke kantor, sayang? Jam segini ada di sini, nak? Tadi Aini sempat ketemu sama klien Bu sebentar. Cuman karena jam istirahat nanggung kalau pulang.
Bu, gimana kalau kita ke taman? Iya, ayo, boleh Bu temenin sayang. Ayo sayang. Olo Yen, ari kamu teh lagi ngapain atuh? Meni sibuk we di HP, hati-hati sia eta kajebak judi online. Ih, lu jangan pada suujon, doain aja usaha gue kali ini bakalan lancar. Terus gue udah masuk nominasi nih bakal calon miliarder baru. Lah Yen, kamu mimpi apa tuh semalam? Mau jadi miliuner. Usahamu apa? Emang nate ya Yen mau usaha apa tuh? Makanya nih gue lagi buka usaha baru, usaha online. Mana tahu ya kan, kalau gue dagang baju online terus nasib gue bisa berubah gitu. Terus udah mulai dagang ya? Emangnya nggak butuh modal tuh? Udah dong. Ntar lu pada beli juga ya. Tapi ya, gue dagang nih sebenarnya emang pakai modal. Karena kan gue tahu kagak mungkin baju-baju yang gue jual ini tiba-tiba turun dari langit begono, Emang nate Yen punya duit buat modal gitu? Pan biasa nama Yen teh ngeluh wae teh boga duit. Malahan mah kalau sayur juga kadang-kadang teh ngutangnya kasih ada nih. Sebenarnya cuma pura-pura doang, kagak punya duit, abis banyak yang ngutang. Bagaimana ya? Gue abis ngegadein emas gue di tempatnya si Parit buat modal. Bu Yayan, kata saya mah hati-hati aja. Ya, bukannya apa-apa nih. Masalahnya belakangan ini kan banyak tuh berita soal kantor gadai yang palsu. Mending dicek dulu surat-suratnya ada apa enggak tuh. Jelas apa enggak? Aduh, lu mah hari gini kerjaannya worry melulu Orang mau ngegade emas aja pakai segala ribet. Udah jelas-jelas nih ya di tempatnya Parit itu aman. Kagak pakai neko-neko. Gue udah 2 kali lu ngegadein. Cuman karena gue mau buka usaha, jadi kemarin itu semua perhiasan gue ada gue gadein ke sono. Ulu, bahaya tuh Yen kalau kamu teh nanti ditipu. Kita mah ngasih tahu aja sebagai temannya. Lah Yen, kamu tuh yakin? Nanti nangis. Gue yakin banget. Nah, nih usaha gue ini udah ngedapetin untung nih. Nah, keuntungannya gue mau pakai nih buat nebus emas gue yang gue gadein. Ya udah, mudah-mudahan lancar tuh usahanya. Tapi saya nggak mau ya nanti Bu Yayan jadi nyesel nangis-nangis ke saya ya. Apaan? Aduh. Pengang. Punya mulut tuh dijaga, jangan sekate-kate kalau teman lagi mau usaha, disupport, didoain yang baik-baik begitu, Diingetin doang, saya ngingetin. Ngingetin aja. Aini, kenapa? Kok bengong gitu? Ibu lihat kamu kelihatan sedih loh sayang. Maaf ya Bu. Aini tiba-tiba ngajak ke sini karena kepikiran sama Bapak. Seandainya aja Bapak masih ada di sini. Ibu ingat gak? Dulu Bapak sering banget ngajak kita ke sini. Kita beli bakso di sana. Iya sayang. Ibu juga kangen sama Bapak. Coba aja kalau Bapak masih hidup. Tapi kita nggak boleh berandai-andai ya Bu. Iya sayang. Ibu inget nggak dulu Bapak ngelamar Ibu kayak gimana? Dikasih cincin sambil berlutut atau gimana cara Bapak ngelamar Ibu? Ya Allah, jangan sampai Aini tahu kalau aku nggak pakai cincin kawinnya. Ini Ibu jadi malu kamu ngomong gitu. Ibu jadi sedih juga. Ingat dulu waktu Bapak ngelamar Ibu. Pasti Bapak dulu romantis banget ya Bu. Kenapa sayang?
Ini Bu, teman kantor Aini kasihan banget deh. Dia kena tipu gadai palsu. Iya, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya. Ya semoga aja sih Bu. Pokoknya nanti kalau Ibu butuh sesuatu, itu bilang sama Aini. Aini kan sekarang udah kerja, jadi Ibu gak perlu ikut gadai-gadai palsu kayak gitu. Ya. Iya sayang. Ya Allah, semoga tempat gadai Farid amanah. Kayaknya nggak mungkin kalau Farid dan Lydia melakukan itu. Ada trio jelita. Ih, trio julid, Bu. Bu Nurul dari mana? Tadi kebetulan saya diajak Aini duduk-duduk di taman yang di ujung sana. Soalnya dulu almarhum ayahnya Aini suka ngajakin saya ke sana. Jadi katanya dia kangen. Oh, kan kita pakai nanya-nanya sih. Oh, jadi salah nanya tuh, bikin Bu Nurul sedih. Maaf ya Bu Nurul. Bu Nurul, taman yang mana toh? Itu taman yang dekat Melati yang ada tukang bakso di pojoknya. Ah, yang dekat pegadaiannya si Farid itu kan? Betul, Yen. Oh, Yen, pegadaiannya si Farid itu emang aman toh? Aku kok jadi kepikiran omongannya si Dani yo. Ya eleh, aman Tut. Lagian lu pakai nanya-nanya. Emang apa yang lu mau gade sih? Aku sih ora toh Yen, Iput kali. Iput? Iput teh bingung atunya antara gade, antara hente gitu. Tapi kata si Akang teh suami Iput, bulan ini teh si Akang teh mau transfer soalnya teh telat gajian anak gitu. Daripada Iput kalaparan tuh buka duit, mending kayaknya Iput teh mau gadein eta cincin kawin gitunya. Ih, Iput. Cincin kawin itu kagak boleh digade, pamali. Nanti pernikahannya tergadaikan. Walah Put, itu kan barang berharga, masa mau digadein? Jangan toh Put. Aini. Maya. Jidan. Aini, aduh, di mana-mana selalu aja ya bisa nggak sengaja ketemu kayak gini. Keren ya. Kalian mau ke kafe juga? Iya, Ai. Kita lagi mau beliin minuman buat anak-anak di yayasan. Kamu juga mau ke situ? Kayaknya enggak sih, Ayah kan. Kamu kan mau pulang kan, nggak apa-apa kalau misal kamu buru-buru. It's okay, pulang aja duluan, nggak apa-apa. Enggak sih, emang aku rencananya pengen ke kafe soalnya itu promonya lagi menarik banget ya. Yaudah, kalau gitu kita sama-sama aja. Ntar aku traktir kamu juga. Yuk. Oke. Ya udah kalau kayak gitu nggak apa-apa. Aku sama Zidan aja yang order. Ayo Zidan, masuk. Oh iya, sebentar ya Aini. Ayo. Bisa-bisanya dia bertingkah kayak gitu. Maya. Mbak Lydia. Mbak. Fokus banget kerjanya sampai Aini panggil-panggil nggak nyaut. Aini, iya gitu deh. Tapi ini udah mau pulang kok. Aku pulang dulu ya. Mbak. Maaf. Di keluarga Mbak Lydia baik-baik aja kan?
Baik-baik kok. Ya udah aku duluan ya. Apa mungkin Lydia diselingkuhin sama Bang Farid ya? Kok aku malah dapet vision kayak gitu? Udah kamu edit dokumennya bener loh. Editnya sih udah, cuman belum aku print. Nanti tinggal di print doang, terus masukin isi formulir yang mau kita majuin tanggalnya. Sisanya disamain sama formulir yang aslinya. Kamu kenapa mukanya bete kayak gitu? Tadi pas aku ngedit, tiba-tiba Aini datang nyamperin aku dong. Ya aku buru-buru balik lah. Aku gak mau kalau sampai ketahuan. Oh, tapi aman kan? Udah kamu print buruan, biar kita cepet jual cincinnya Bu Nurul. Udah aku cek harganya, itu gramnya gede. Serius bang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Bu, Maaf ya Aini pulangnya telat, soalnya tadi Aini habis beli sesuatu dulu. Waduh, habis shopping nih. Tebak kira-kira Aini beli apa? Wah, ibu penasaran ya? Habis belanja apa sih sayang? Kok semangat gitu? Tebak, ayo apa? Tada, figura baru untuk Bapak. Soalnya kan punya Bapak kayaknya udah jelek banget Bu. Aini mau ganti supaya lebih bagus. Ini kangen ya sama Bapak. Kangen banget Bu. Bapak ganteng banget kan Bu? Iya, senyumnya kayak kamu. Kira-kira kalau ada Bapak di sini, Bapak bakal ngomong apa ya sama ini? Setelah ngeliat semua hasil pencapaian Aini. Bapak pasti akan bangga sama kamu. Apalagi lihat anaknya udah tumbuh dewasa, udah kerja, udah mandiri. Aku akan secepatnya menebus cincin kawin ini. Mas Farid, ini uang untuk nebus cincin saya yang saya gadaikan. Maaf Bu Nurul, cincinnya udah kami lelang. Karena ibu nebusnya lewat dari tanggal jatuh tempo. Astagfirullahaladzim, Mas Farid, ini saya udah bawa uangnya. Kan Mas Farid janji sama saya kalau cincin saya bisa ditebus dan aman. Coba silahkan dicek di tanda terimanya. Itu tanggal 5 Bu, bukan tanggal 15 Ibu. Tapi kan Mas Farid sendiri yang bilang sama saya tanggal 15, Mas, tolong Mas. Bu. Mas janji, soalnya itu cincin peninggalan almarhum suami Gini saya. Bu. Mas, Ini di tolong, tanda Mas. terima yang asli. Ini masih ada Bu. Ini sama tuh, tanggal 5. Maksud saya gini, kalau misalnya Ibu salah denger, Ibu teliti lagi. Di tanda terimanya itu ada sama nih Bu. Mas Farid kan janji, saya kan udah bilang ya Allah ya. Ada Bu Nurul juga di mari. Ini Yeyen mau nebus emas Yeyen. Nih. Bu Yeyen, maaf. Perhiasannya Ibu juga udah kami lelang. Iya, Yen, ini saya punya juga udah dilelang, padahal belum jatuh tempo. Ini sama soalnya, ini tanggal 5 semua harusnya. Maksud lu apa? Hah? Kok bisa dilelang? Kan lu bilang tanggal 15, ini baru tanggal 10. Ibu coba dicek lagi di tanda terimanya. Itu tanggal berapa? Coba pada dicek deh yang bener deh. Tanggal 5 saya tulisnya, bukan tanggal 15. Harus Ibu dicek juga bener-bener tulisnya ya. tanggal 5, tapi bilangnya sama Ibu tanggal 15. Oh, Harus apa dicek. ini? Jadi Mas jangan Farid bilang fokus gitu. omongan saya Ini ada bilang apa tanggal sih? Saya mau tebus emas saya nih, Bang Farid, saya mau tebus.
Maya juga perhiasannya udah dilelang juga Maya. Karena ini sama nih semuanya, ini harusnya tanggal 5 nih. Jatuh temponya itu masih beberapa hari lagi, saya ingat kok. Ah, ini kalau kayak gini nih ada yang kagak beres nih. Gue tahu ya, lu mau nipu kita kan? Iya, Hah? bener-bener. Iya. Bu, tolong ya. Semua patokannya ditanda terima, Bu. Ibu, udah biarin aja, udah jadi bisa. Tolong ya. Pokoknya balikin emas gua. Balikin. Saya minta tolong semuanya ya. Semuanya patokannya ditanda terima. Sebaiknya kita lapor polisi aja. Ayo. Semuanya sesuai tanda terima. Keluar semuanya. Kan sekarang kita udah punya bukti nih. Nah, kalau kita lapor polisi pasti diproses tuh. Iya, bakal diproses. Cuman bakal susah. Saya nggak yakin kalau barang-barang Bu Yeye bakal balik lagi. Apalagi nominalnya itu nggak seberapa kan? Ya lagian gimana pun juga, ini namanya penipuan. Jadi kita harus laporin ke polisi. Mereka tuh harus dikasih efek jerah, kalau nggak mereka akan ngelakuin ini ke yang lainnya juga. Dan pasti kalau misalnya kita minta bantu polisi, mereka akan bantuin kita kok untuk cari barang-barang yang kita hilangnya kemana. Iya, Mai. Cuman kayaknya bakal susah, Mai. Soalnya panjang urusannya. Belum tentu juga berhasil kan? Bener pisan eta teh apa kata si Ada nih kitunya. Yang ada kita teh malah kelamaan gitu belum tentu tah si brokokok pari teh mau jujur sama polisi gitu. Dan untungnya nya cincin ibu teh henteu jadi digadekeun, jadi ibu teh selamat. Tapi ini banda gue hilang bagaimana itu? Sekarang Bu Nurul juga hilang. Mana Bu Nurul? Ini Ibu sudah menggadaikan cincin pernikahan Ibu dengan Bapak. Dan sekarang cincin itu dijual sama Farid. Ini tuh kecewa ya sama Ibu. Padahal Ibu tuh tahu kalau itu satu-satunya benda paling berharga peninggalan dari Bapak. Tapi kenapa harus digadain sih, Bu? Kita cuma punya benda paling berharga dari Bapak tuh cuma itu. Ini maafin Ibu ya sayang. Ini semua salah Ibu, Nak. Ibu minta maaf, Nak. Emang Ibu tuh salah. Terus kalau misalkan udah digadain kayak gini, kita bisa apa, Bu? Sekarang mau gimana? Barangnya udah nggak ada. Ibu salah udah gadain. Aku udah bilang sama Ibu kalau ada apa-apa tuh kasih tahu ini, Bu. Jangan Ibu main. Ini Bu Nurul. Ini kenapa, Bu? Ibu gak sengaja buat Aini marah. Tapi ini memang salah Ibu. Sekarang Aini pergi karena kecewa sama Ibu. Ya udah. Biar aku coba bujuk ini ya, Bu. Tolongin aja dan pas. Aini. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi Bu Nurul pasti punya alasan yang cukup kuat kenapa harus sampai ngelakuin hal itu. Kamu udah tanya belum? Kenapa sampai Ibu ngelakuin itu? Aku terlanjur kecewa sama Ibu. Kalau misalkan Ibu punya masalah, harusnya bisa cerita sama aku. Bukannya dia malah gadein cincin peninggalan terakhir dari Bapak. Itu kan banyak kenangannya. Satu-satunya barang yang ditinggal sama Bapak tuh cuma cincin. Aini, kenangan terhadap orang yang dicintai itu nggak akan hilang hanya karena sebuah benda. Karena kenangan yang indah terhadap orang yang kita cintai akan selalu ada selamanya. Ya udah, mendingan sekarang kita pulang. Yuk, kasihan Ibu Nurul. Ibu pasti ngerasa bersalah.
Aini, maafin ibu ya sayang. Ini semua memang salahnya ibu. Bu, sekarang coba ibu jelasin sama Aini. Sebenarnya apa sih alasan ibu sampai gadain cincin ibu sama bapak? Waktu itu ibu dapat orderan banyak dari pelanggan ibu. Dan ibu udah buah hati semuanya. Tiba-tiba dia cancel. Dan dia nggak bayar sama sekali. Sementara ibu kan harus punya modal, nak, untuk menerima pesanan yang lain. Bu, Aini mau berangkat kerja dulu ya. Iya, sayang. Belum dijemput makanannya, Bu. Ini, ya, Muka ibu kok kebingungan gitu? sebentar lagi diambil kok pesanannya. Kok ini belum berangkat kerja, nak? Ternyata aku juga ikut andil loh dalam masalah ini. Harusnya ibu bilang sama Aini, Bu, dari awal. Emang Aini tuh udah sempet curiga waktu blok itu tuh belum dijemput sepakai mobil. Enggak, sayang. Aini nggak salah kok. Ini benar-benar salah ibu. Dan ternyata bukan cuma ibu yang tertipu oleh Farid. Ibu-ibu yang lain juga. Bu Yeyen, Maya. Mungkin juga banyak korban yang lainnya. Emangnya kenapa sama mereka, Bu? Waktu itu ibu mau menebus. Tiba-tiba Farid bilang ke ibu bahwa ibu telat dan jatuh tempo. Sehingga cincin ibu dia lelang. Tapi ibu dengar, yakin. Dia bilang kalau jatuh tempo ibu tanggal 15. Sementara itu belum tanggal 15, sayang. Dan ternyata Yeyen Maya juga mendapat perlakuan yang serupa. Aku harus usut penipuan ini. Apalagi banyak warga yang jadi korban. Wow, aku udah gak sabar buat belanja besok, Bang. Kita bisa beli apa aja pakai duit ini. Bener, Bang. Iya dong, tes lu dong. Yes. Bertobat. Dan kembalikan semua yang menjadi hak dari warga di sini. Atau semua perbuatan kalian ini hanya akan membawa kalian ke hukum yang berlaku dan kalian akan menyesal. Mana bisa? Gak ada satu bukti yang menunjukkan kalau saya salah. Emangnya apa alasan Bang Farid untuk ngelelang barang ibu? Udah dijelasin. Aduh, pakai segala ditanya lagi. Emangnya Bu Nurul kagak ngomong apa? Sama aja, ay. Nih ya, dia kata kita ini udah lewat nebusnya dari tanggal jatuh tempo, begono. Waduh, nggak bener itu. Iya, Ai. Ini kayak mereka udah ngakalin semua ini deh. Jadi, dari kopian surat gada yang kita terima, itu ternyata tanggalnya itu beda dari kesepakatan. Iya, emang benar tempat gadai Farid itu akhir-akhir ini bermasalah. Selalu ada aja alasan buat nggak ngebalikin barang. Bener banget tuh, ay. Ada aja tuh ya. Katanya pas kita mau nebus tuh, barangnya lah hilang. Nilai tebusannya lah melambung. Tanggal jatuh temponya lah udah kelewatan. Aduh, gua kagak habis pikir tuh ya. Iya, masa tanggal kesepakatan itu 15 Desember. Tiba-tiba di surat tulisannya tanggal 5 Desember. Coba bayangin, coba gimana caranya. Mas, saya kesini mau ambil perhiasan saya. Kebetulan saya ada rezeki, saya mau lunasin. Perhiasan yang mana ya? Ini kan ada buktinya. Kalung waktu itu loh, Mas. Oh, ini mah udah nggak ada, Bu. Yang bener aja, Mas. Gak ada gimana. Mas jangan nipu saya ya. Enggak, bukannya nipu. Ini udah nggak ada, udah dilelang. Kan ibu waktu itu ngambil-ambil. Daripada saya rugi, ya saya lelang aja. Mas, jangan main-main ya sama saya.
Kan itu ada 1 minggu lagi jatuh temponya. Gimana ceritanya nggak ada, Mas? Udah nggak usah debat Bu, ini barang udah nggak ada pokoknya. Gimana ya ini? Kalau aku kesana bakal ketahuan dong aku mata-matain kantor gadainya. Dasar nipu. Kamu nggak apa-apa kan, Mas? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku pergi dulu ya. Kemana? Aku udah janjian sama orang yang buat ambil perhiasan. Kamu siapin juga di perhiasan yang lain, biar aku bawa sekalian. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke deh, aku bawa ya. Aku megang. Bentar ya. Halo Pak. Ya, siang. Gimana? Baik. Oke, ini perhiasan, ini mahal banget. Jadi tolong dijualin sama bandar ilegal yang waktu itu kamu bilang. Nanti saya kasih persenan. Udah nyampe di kafe, Itu soalnya masih gramnya. nunggu. Kamu tolong pastiin ya, usaha gade saya itu aman, bisa beroperasi dengan lancar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, kita tunggu dulu ya. Ya, makasih Pak ya. Sama-sama. Kak, Aini, kamu mau dibantu apa nih? Kak, aku butuh bantuan untuk gadein emas aku, soalnya aku lagi butuh uang banget. Kalau gitu, kamu baca dulu dokumen syarat dan ketentuannya ya. Gimana? Udah? Belum, sebentar ya. Kalau kamu setuju, kamu bisa langsung tangan di sini. Iya. Ini gelangnya, Kak. Aku taruh tangan di sebelah sini ya? Ya. Sudah, Kak. Aku hitungin dulu ya duitnya. Kak, ini pasti aman kan ya? Tanggal 17 pasti dikembaliin. Kamu tenang aja, Ai. Masih aman kok. Kantor kita ini amanah. Jadi kita akan menjaga barang kamu sampai kamu bisa tebus kembali gelang kamu ini. Tanggal 17 kan kesepakatannya? Kalau gitu Aini permisi dulu. Mari. Iya, hati-hati ya. Nah ini, Makasih banyak ya. Kamu udah mau bantuin aku juga. sama-sama ini. Gimana? Udah dapat buktinya? Udah. Semua dokumennya ada di sini. Dan ini untuk rekamannya. Aku nggak rela banget kalau misalkan gelang ibu aku tuh digadein. Aku mau nebus cincin ibu aku. Aku pasti bantu kamu. Kamu nggak usah khawatir. Ya, Makasih ya. sama-sama ini. Aku selalu seneng kok untuk bantuin kamu.
kalau gitu kita harus cari bukti yang lain Zidan. Soalnya kalau ini doang kayaknya kurang untuk nge-backup Bang Farid. Oke, gimana kalau kita langsung aja ke rumahnya? Kita pasti bisa dapat banyak bukti di sana. Boleh? Ayo. Ayo. Bang. Aku mau minta duit dong. Hasil penjualan perhiasan warga. Karena aku mau shopping sama buat ke salon kecantikan. Uang segini mana cukup buat salon kecantikan. Tambah lagi dong. Nggak ada. Nggak ada gimana sih? Aku mau tahu ya, aku minta 2 juta. Aku juga ada andil kok buat bantuin kantor gadai palsu kamu itu. Nggak ada duitnya. Udah dikasih buat tuh backupan preman itu sama judi online biar makin cepat berkembang duitnya. Hah? Kok dompet kamu kosong kayak gini sih? Dibilangin nggak ada, nggak percaya banget sih. Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Apaan sih kamu, siapa yang selingkuh sih? Nggak mungkin uangnya habis. Cuman gara-gara alasan kamu itu. Kamu selingkuh kan? Sembarangan ngomong kamu. Aku nggak selingkuh. Nggak ada orang yang mau ngaku kalau dia selingkuh. Jangan-jangan hasil gadanya ini kamu kasih sama selingkuhan kamu itu kan? Iya kan? Ayo ngaku. Apaan sih kamu? Aku nggak minta banyak kok, aku cuma minta 2 juta. Nggak ada duit. Ayo kasih nggak? Zidan, itu suara apa ya? Kita periksain. Selama ini tuh kalau misalnya kita nggak kasih dia, duit kita banyak. Tapi kamu mau masuk penjara, kita aman gara-gara mereka, ngerti nggak? Alah munafik kamu bang. Kamu tau gak sih, aku tuh capek tau ngeditin dokumen kamu yang palsu itu. Cuma minta bagian aku minta lebih. Aku minta 2 juta, kasih aku nggak? Gak. Astagfirullahaladzim. Anjing balik dia. Bilangin nggak percaya banget sih kamu. Kamu berani nampar aku ya bang? Tega kamu nampar aku, lepas. Kenapa? Nggak ngerti? Sakit bang, gila kamu ya. Uang hasil menipu itu tidak akan pernah menjadi berkah. Dan uang haram akan cepat habis dengan caranya sendiri. Sebaiknya kalian mempertanggungjawabkan semua perbuatan jahat kalian dan kalian bertobat. Ini bukan urusan kalian. Kalian gak usah ikut campur ya. Sekarang kalian pergi. Pergi! Kita udah punya buktinya. Dan kita bakal laporin kalian atas penipuan. Kalian akan ngebayar semua perbuatan kejahatan kalian. Ayo Judan, kita laporin kasus ini. Bang, gimana bang? Bang aku takut bang, gimana kalau misalnya ini memang punya bukti? Ini semua gara-gara kamu. Bang! Bang! Aku bener-bener gak habis pikir ya Zidan. Ada ya suami istri kayak mereka. Mereka gak mikir apa ya perasaan orang-orang yang dirugiin. Mereka kan juga butuh uang. Tapi malah barangnya kena tipu. Aini, aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu harus tenang dulu. Namanya juga manusia. Nggak semuanya punya hati yang tulus, yang suci. Ada juga yang hatinya penuh dosa. Ada juga yang masih kadang berbuat dosa, tapi berusaha untuk berubah lebih baik. Namanya juga manusia. Ya kamu benar sih. Pokoknya sekarang kita harus atur strategi. Kita harus bongkar penipuan berkedok kantor Gada ini. Aku setuju sama kamu. Lebih cepat akan lebih baik, supaya nggak makan banyak korban. Iya. Saksi warga yang kena tipu udah ada, dokumen sama rekaman aku udah punya. Jadi menurut aku kita punya bukti yang kuat, Zidan. Ya, kamu betul. Kita udah bisa mulai proses hukumnya. Aku rasa buktinya udah cukup. Aku akan bantu kamu sampai semuanya selesai. Kamu tenang aja ya.
Makasih ya. Aku nggak tahu apa jadinya kalau misalkan aku nggak dibantu sama kamu. Aini, kita ini kan tim. Tim itu pasti akan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini, loh sayang, kok kamu malam sekali pulangnya dari mana, nak? Habis dari kantor polisi, Bu. Habis bikin laporan penipuan kantor gadai palsu. Ini masuk dulu ya. Aini tunggu sebentar. Aini, kamu marah sama ibu ya? Aini tuh cuman kecewa aja sama ibu. Kok bisa-bisanya ibu gadain cincin kawin deh. Peninggalan terakhir dari bapak. Ya tapi paling besok juga mood Aini udah baik lagi kok, Bu. Aini masuk dulu ya, Aini capek. Aini, maafin ibu ya sayang. Ibu gak bermaksud buat kamu kecewa. Ini memang salah ibu. Tadinya maksud ibu menggadaikan dan segera ibu tembus kembali. Nah, ibu gak menyangka kejadiannya seperti ini. Dan ibu tahu pasti susah ya untuk mendapatkan jajan itu kembali. Ya ibu doain aja semoga cincinnya bisa balik lagi dan diproses secepatnya untuk penangkapan. Maafin ibu ya sayang. Maafin ibu nak. Selamat pagi. Pagi. Ada Pak? Kami datang ke sini untuk memeriksa bisnis Anda. Kami mendapatkan laporan bahwa ada dugaan penipuan di sini. Ini surat perintah penggeledahannya. Ibu cuma mau cincin ibu kembali, Aini. Kalau sampai cincin ibu nggak kembali gimana, nah? Ya Allah. Pokoknya ibu tenang aja ya. Kalau memang mereka bersalah, mereka harus ganti rugi. Iya sayang. Oh ini salah paham Pak. Kita nggak pernah ada masalah Pak. Ini kita bisnisnya legal kok. Kita punya surat izin usaha, Pak. Terus siapa yang ngelapor kita? Itu pasti orang nggak suka sama usaha kita, Pak. Iya. Kami hanya menjalankan tugas. Tolong, kooperatif. Jika tidak, kami punya wewenang untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Mohon izin untuk menggeledah tempat ini. Pak, silakan Pak. Oh, ini nih si Lydia sama si Parit. Gue doain ya, mudah-mudahan dia cepat ketangkep tuh. Lagian berani-beraninya dia nipu Warkamsi. Walayan, kalau barang kita nggak ketemu, kalau dia udah ditangkap gimana, Toyan? Kesel banget ngeliat orang begini, pengen bejek-bejek, ya nggak? Bener pisan eta tehnya. Doa orang yang terjolimi teh nembus sampai ke langit. Pokoknya mah kita doain semoga mereka teh cepet mati kitunya. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh kayak gitu dong, Bu. Nggak boleh Iput. Ih, atuh Yen, soalnya mereka teh jahat pisan atuh. Iya, nggak boleh gitu, Iput. Kita harus doain mereka supaya mereka cepet tobat. Mudah-mudahan barang kita dikembalikan semuanya, gitu kan? Dengerin tuh Bu Nurul. Kami sudah selesai melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan berkas untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi ingat, Pak Farid, Ibu Lydia, kalian berdua tidak boleh keluar kota. Suatu saat, kalian akan dipanggil untuk dimintain keterangan. Baik Pak, terima kasih Pak, saya paham. Kita akan kooperatif. Elu Yen, kenapa atuh mereka teh henteu diborogol gitu tanganna? Kok bener nggak diborgol toh? Aduh. Kami permisi dulu.
Baik, Pak. Nah, orang kata polisinya pergi. Kok kagak dibawa tuh orang? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, Aini. Lu pikir bisa ngejatuhin gua? Tunggu aja. Gua nggak akan tinggal diam. Gua akan balas dendam. Lihat aja, hari ini kamu akan tamat Aini. Maling! Wah, jangan-jangan nih malingnya nih. Weh, maling! Weh, maling! Maling! Weh, berhenti maling! Weh, berhenti lo! Weh, mau lari kemana lo? Nah, mau lari kemana lo? Nah, nggak bisa kemana-mana lagi lo. Habis lo sama kita lo, ah? Tangkap bang! Tangkap bang! Aduh, aduh, aduh. Au! Weh! Weh, Berhenti lo! Berhenti lo! weh, berhenti! Weh! Maaf Bu, ini udah selesai kok. Gak apa-apa, saya cuma agak perih aja. Ya Allah, Bu Nurul maafin Dani ya. Aini maafin Dani ya. Dani nggak berhasil nangkap penjahatnya. Padahal hampir aja itu ketangkep. Ya Allah. Dani jadi ngerasa bersalah banget. Bu Nurul sampai luka kayak gitu. Gak apa-apa kok Nadani. Makasih ya, Nadani udah bantuin Ibu. Ibu percaya yang namanya perbuatan jahat pasti suatu saat akan mendapat balasan. Amin Bu Nurul, pasti. Dani yakin pasti tuh penjahat bakal ketangkep deh tuh. Salah. Kok bisa sampai gagal sih, Bang? Kamu hampir ketangkap juga. Untung muka kamu gak kelihatan sama warga loh. Cuman aku yakin banget Aini ini ngira itu aku. Kita pergi aja dari kampung ini sekarang yuk. Lagian abang juga. Kamu tuh gak pernah ngabisin orang. Ngapain sih kamu nekat kayak gitu? Kamu kok nyalain aku sih? Aku berusaha ngatasin masalah loh. Sekarang apa? Malah jadi tambah masalah. Terus abang bilang apa? Aini tahu kalau itu kamu. Kamu jangan nakut-nakutin aku terus ya. Abang pikir aku gak takut? Hah? Nggak, aku gak mau ya. Aku gak mau kalau warga curigain aku. Kalau sampai warga curiga, aku akan bilang sama warga kalau semua ini kamu yang maksain aku. Kamu mau hianatin aku? Kamu ini istri aku. Harusnya kita cari solusi buat masalah ini. Jangan sembarangan kamu ngomong. Enggak. Aku mau kita cerai. Aku capek sama kamu, Bang. Aku capek ngikutin semua ide gila kamu masalah pegadaian itu. Kita belum selesai ngomong. Udah, aku udah malas ngomong sama kamu, Bang. Aku akan bilang besok sama warga kalau yang di rumah ini itu adalah kamu. Kalau aku ketangkep, kamu juga bakal keseret. Aku akan bilang kamu tuh kaki tangan aku.
Abang tega sama istri abang sendiri. Kamu duluan tega sama aku. Makanya aku minta cerai sama kamu. Karena kamu gak bisa lindungi istri kamu. Sekarang cerahin aku. Cerahin aku. Cerahin aku. Kamu apa? Berani banget kamu. Mau main KDRT? Taruh. Mau main keras-kerasan? Ayo. Bahaya. Taruh nggak? Enggak. Lydia. Aku nggak sengaja. Lydia. Sepi juga nih malam ya? Iya, tumben nih jalan sepi ini. Coba cek sana yuk. Yuk. Masalah Lydia udah selesai sekarang. Gue harus buru-buru kabur dari sini. Sebelum semuanya tambah runyam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maya. Bu Yeyen, Bu Iput, Bu Tuti. Saya dengar tadi kalian habis dari rumahnya Bu Nurul ya? Gimana keadaannya Bu Nurul sekarang? Udah diobatin sama Aini. Cuma tinggal ensoknya doang begono. Kaget. Tapi gue lagi kepikiran nih, kira-kira siapa ya pelakunya? Sebabnya kata Aini tuh kagak ada barang yang hilang. Aduh, apa kira-kira tuh orang sengaja datang cuma buat nyakitin Bu Nurul atau Aini doang ya? Teh bener pisan Yen, bisa jadi soalnya kalau maling teh begitu ketahuan pasti langsung ngacir, kabur gitu. Kalau ini mah pan itu. Walah Put, jangan-jangan yang dituju bukannya Bu Nurul, tapi Aini gimana toh? Oh, kayaknya ini ulahnya Bang Farid dan Lydia deh. Soalnya kan Aini yang laporin mereka kan? Aja gile, ternyata lu tuh smart gitu ya. Cerdas. Pantesan aja lu jadi saingannya Aini. Maksud gue, mungkin karena tuh orang segitu marahnya kali ya sama Aini ya. Walah, gak bisa dibiarin toh kalau gini. Ya toh Put? Kalau gitu, kita kumpulin warkam sih, kita datengin aja rumahnya. Nyok. Yuk. Ayo, udah nih. Jangan sampai gue pulang berantakan nih. Ibu. Ntar aja tuh ya. Bentar ya. Aduh. Gimana lagi nih? Gede banget lagi nih, buang kemana ya? Ente masih kebelet, Dan? Iya masih nih. Udah gak bisa ditahan lagi. Di mana ya bang? Buangnya bang. Ayo bang. Aduh. Jauh lagi. Nah, sono aja Dan tuh, semak-semak. Temenin dah. Sendiri aja, manja banget. Numpang-numpang. Lama banget dah. Daripada nungguin Dani ngencing, mendingan kita ngeronda aja berdua, Bang. Ya, ayo dah. Ayo. Yuk.
Karung apaan nih? Penasaran gue. Apaan isinya nih? Ya apa sih buang-buang sembarangan begini ya? Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Mayat! Astagfirullahaladzim! Tolong! 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 Gua bisa jual semua barang ini buat pindah ke kota lain, terus gua buka kantor gade baru. Yes! Balikin gak barang-barang luar kamsi? Mau kemana lo? Mau kabur lo ya? Apa-apaan ini? Lu dua apa? Buktinya mana? Waduh, bukti apa lagi? Geledah ke dalam. Geledah. Kate-kate lo ya? Hah? Oh, lu niat mau pergi ya? Hah? Ini apaan sih? Buktinya mana? Nuduh-nuduh saya. Aduh. Buka aja. Apa? Enggak. Gimana dong? Barang di gudang udah pernah nggak ada. Nah kan, pasti nih, gue curiga nih sama tas yang dari tadi lo kekepin baik nih. Periksa punya ayah nih dia. Sok, periksa. Periksa. Buka. Sini. Diem lu. Itu duit saya. Banyak nih. Ini barang-barang saya. Gue tahu ini emas warkamsi. Pasti dia mau kabur terus dia mau jual tuh. Bener toh ya, dia mau kabur terus uangnya mau dipakai sendiri toh aku. Penipu siapa teh? Wah, bener-bener sekate-kate. Udah kita bawa aja. Kita bawa aja kantor polisi. Mak Diki, bener-bener lo ya. Apaan sih? Kagak ada takut-takutnya lo mau ibu kita lo. Belum pernah lo kena bangka hulu lo ya. Mak Diki, emang lo. Ih. Maksud saya apa sih? Jangan dilepasin. Ya teh barang bukti atau yen gimana kalau ini teh harta benda warga kita bagiin ke warganya. Itu barang saya balikin. Balikin. Lu duluan pan yang rampok kita. Jadi ini mau dipulangin lagi ke warkamsi yang udah lu tipu. Pegangin dulu. Siap. Mau kemana lu? Udah lihat aja nanti bawa apaan. Waduh. Hari mana mereka mana? Aku tahu sih niat mereka tuh pengen bikin Bang Farid jerak. Tapi kalau warga sampai ngelabrak, terus anarkis, itu bahaya banget, Mai. Jadi, kenapa? Kenapa kamu kok sampai lari-lari kayak gini? Aku barusan nemu karung isinya mayat dan kayaknya itu mayatnya Mbak Lydia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Terus kamu udah lapor polisi? Udah, aku udah lapor polisi. Sekarang aku pengen ngasih tahu warga yang lain. Ya udah. Kalau gitu kita sambil ke tempatnya Bang Farid aja. Ayo. Iya. Ayo, kita samperin. Ayo cepetan. Ibu Putri, Dento. Hah? Buat apaan tuh? Mau gue bakar, Po. Waduh, jangan dibakar juga, Gung. Lu kata dia kambing guling, lu bakar aja. Tontonin aja, Pi. Ngomong mulu. Wah, sekate-kate ini. Gimana sih ceritanya nih? Beneran dia bakar? Udah tuh Yen, kamu teh diam aja. Kita mah jadi penonton gitu. Bahaya, Put. Kalau kebakaran semua bagaimana?
dugaan aku. Gimana kalau misalkan apinya nyebar ke bangunan lain? Aduh, dia kelamaan mikirnya, ini udah kebakar gimana ini? Jangan nih. Aduh. Yaudah, aku cari air ya buat mademin. Iya. Tolong ya, bantu ya. Aduh, gimana? Tenggorokan dia cepetan. Cepetan dia, cepetan nih. Alhamdulillah, Allah, apinya hilang toh. Alhamdulillah. Ini, Cidan. Oh, Bang. Cidan, kamu di sini. saya mengerti kemarahan kita terhadap orang yang sudah menzolimi kita. Tapi kalau kita bertindak main hakim sendiri, apalagi sampai harus membakar gedung seperti ini, saya rasa itu bukan solusi yang tepat. Gimana kalau apinya menyebar dan terkena imbasnya orang-orang yang tidak bersalah? Kita mah bukan menjolimi atau udah iya teh kenyataannya. Barang-barang kita teh mau dibakabur. Iya. Kalau babangnya ngomong aja gitu deh. Tapi main hakim sendiri bukan jalan keluarnya. Yang dilakukan Farid adalah kriminal, Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Aini, Bu. Gimana keadaan di sana? Kamu baik-baik aja kan, sayang? Gak apa-apa kok, Bu. Semuanya udah aman. Maafin ibu ya, Aini. Gara-gara ibu, Aini jadi kesulitan seperti ini. Bu, enggak. Enggak, justru Aini yang minta maaf sama ibu. Harusnya Aini tuh tahu kondisi ibu. Aini sayang, Aini mesti tahu. Aini adalah harta ibu yang paling berharga di dunia ini. Ibu sayang sama Aini. Gua khawatir nih sama si Parit ya. Kalau sampai kagak ditemuin ya, ngerinya dia tuh kaburnya ke kampung sebelah. Terus di kampung sebelah dia nipu lagi. Aduh. Sama toh, Yen. Mati istrinya aja dibunuh toh. Lah jangan-jangan pelakunya dia, iya kan, Yen? Meni serem pisan atau etetenya. Kenapa atunya bapak polisi teh ento bikin saembara gitunya harus namakan bapak polisi teh bikin saembara. Barang siapa yang menemukan si Parit maka akan dikasih imbalan 1 miliar gitu. Wah, kan lumayannya. Wah, iya bener juga tuh ya. Seandainya kita yang nemuin, dapat 1 M bagi 3 deh para ewang ya gak? Sarang 300 jutaan begono dah. Lu mau bikin apa? Iput mau bikin salon biar wakam si teh pada cantik, belum matanya lentik, jari-jari nate cara rantik gitu kayak Iput gitu. Walah, Put. Kalau ngomongin duit, Tuti seneng banget toh. Jadi Tuti pengen makan lagi toh. Kalau gua mah duitnya gua mau buat beli. Tahu toh, Put. Kentut lu ya? Enggak, aku nggak ngentut, aku nggak cepili toh. Tong sembarangan atuh ya yang teh Iput yang duluan nyium ya teh aya ada bau-bau. Baunya nih, angin-anginnya ke sono nih. Nih, gue yakin banget ini mah. Lah, Put.
toh ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana ini lagi diomongin ternyata dia teh sudah mati atau yang kumaha sih takut panggil yang lain. Tolong ini tolong saja. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Iya teh bau got. Emang nate di teh ya got gitu yen? Put, bau banget toh. Astagfirullahaladzim. Si gana mati dia tuh tinggal di loba lalurna. Jangan-jangan ieu teh bau mayat. Ayo pergi juga yuk kita yuk. Ayo pergi. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebaiknya kita langsung lanjut aja ke proses pemakaman. Setiap kejadian di hidup ini pasti ada hikmahnya. Dan saya berharap dengan kejadian ini kita semua bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan agama. Kamu besok bisa mulai kerja pagi. Aini. Mas Haris jadi kerja di yayasan. Alhamdulillah ini. Aku diterima kerja di sini. Terima kasih banyak, ini semua berkat kamu. Terima kasih banyak. Kok rasanya kayak di Javu ya? Aku kayak pernah ngeliat Mas Haris diajar juga. Saya sepertinya harus pamit soalnya kan besok pagi saya harus kerja. Ya, nih buat kamu. Nggak usah. Saya kan belum kerja di sini. Nggak apa-apa. Ini untuk ongkos. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas.